Halo guys, Welcome to Conversation. Oke, kali ini di kesempatan yang berbahagia, gue mau ngucapin terima kasih karena masih diberi kesempatan untuk menjadi host di dalam podcast dari SA Infinity Cabinet. Tak lupa juga syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan di kesempatan ini gue nggak sendirian. Gua mengundang salah satu narasumber yang paling berpengaruh di ranah pendidikan khususnya di FKIP pemerintah. Perkenalkan Muhammad Zulkarnaini Ilham dari Ketua DPM FKIP Tirta gitu. Silakan Mas Enjet perkenalan. Iya, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Zulkarnaini Ilham. Alhamdulillah syukur di sini saya diundang untuk bisa berbincang santai ya tentang pendidikan, dan kita akan menelik beberapa permasalahan karena mengingat dekat-dekat ini juga kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Betul. Nah, di Hardiknas ini tentunya jadi momentum yang pas buat kita ngebahas tentang apa sih pendidikan itu dan seberapa penting sih itu dalam kehidupan kita gitu, untuk mencapai kehidupan yang layak juga gitu. Nah, langsung aja ya kita ke topik pembahasan. Ini benar-benar hangat, benar-benar menarik ya. Nah, Mas MZ, bagaimana sih makna kehidupan layak dalam konteks pendidikan itu menurut Mas MZ? Di sini kalau misalnya kita berbicara tentang makna kehidupan layak dari POV ya, atau sudut pandang pendidikan, kita harus bisa melihat bahwasanya kehidupan kita yang sebelumnya, ketika kita belum mengenal tentang apa itu pendidikan, dengan kehidupan yang ketika kita sudah mengenal tentang apa itu pendidikan, itu cukup berbeda dan akan ada perubahan yang signifikan dan ya mungkin bisa dikatakan mendekati esensi atau value yang dinamakan kelayakan itu. Nah, kalau misalnya kita bisa perhatikan di beberapa case banyak menyampaikan bahwasanya ketika misalnya kita belum tahu tentang baca, belum tahu bisa mengenal tentang menghitung gitu tuh, kita akan kesusahan, benar nggak sih? Ya kan. Nah, ketika akhirnya kita udah kenal dengan pendidikan, kita udah tahu nih maknanya, nah, itu kita akan bisa merasakan perubahan yang signifikan dalam hidup itu. Karena banyak yang menyampaikan bahwasanya esensi pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ketika kita cerdas, apapun yang kita inginkan ya kita akan bisa dapatkan. Sejalan ya sama dan misi UUD 1945. Harus gitu. Jadi berbicara tentang pendidikan itu kan berbicara bagaimana membentuk ya, benar, membentuk sumber daya manusia yang ada nih pasti untuk bagaimana nanti bisa melanjutkan estafet sebagai bangsa dan negara gitu. Nah, menurut Mas MZ nih, kehidupan layak menurut konstitusi dan bagaimana pendidikan menjadi kunci untuk mencapainya itu bagaimana sih? Nah kalau misalnya bicara soal pendidikan ya, menurut konstitusi seharusnya memang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2012. Khususnya kalau di sini kita memfokuskan tentang pendidikan tinggi karena banyak juga permasalahan yang ada itu tentang gimana pendidikan tinggi di Indonesia gitu. Maksudnya pendidikan tinggi itu harus bisa menjadikan manusia sebagai manusia yang beriman, yang berkreativitas, yang bertanggung jawab dan yang mandiri. Itu esensinya atau tujuannya untuk bagaimana pendidikan di mata konstitusi. Nah, kalau misalnya kita juga bisa menelik kehidupan aslinya ya gitu tuh. Dan kalau misalnya bicara dari saya pribadi gitu tuh tentang pendidikan, kalau menurut saya pendidikan itu bukan tentang hanya hitam di atas putih. Jadi bukan hanya tentang sekedar ijazah. Jadi pendidikan itu lebih luas, apalagi tentang mindset. Nah itu kalau misalnya kita bisa perhatikan ya gitu tuh, sukses atau enggaknya orang itu bisa menempuh pendidikan itu ketika akhirnya dia bisa mengubah pola pikirnya, mengubah mindsetnya dari mungkin mindset yang susah gitu, itu bisa menjadi mindset yang ya diperbaiki dari pendidikan itu gitu. Karena banyak kan case-nya orang yang sebelum mengenal kata pendidikan itu dia kayak ya menjalani hidupnya tanpa tujuan, nggak punya arah, nggak punya target. Tapi kalau kita udah mengenal pendidikan, kita bisa memainkan mindset kita gitu, dari cara kita mengambil keputusan, dari cara kita bisa mencari solusi. Jadi bukan hanya sekedar teori doang pendidikan, bukan tentang bahasa Inggris, bukan tentang
fisika, bukan tentang biologi, tapi lebih ke gimana cara kita bisa mengubah mindset kita. Itu tujuan dari pendidikan kalau menurut saya. Jadi pendidikan itu kesimpulannya itu bikin kehidupan seseorang lebih terstruktur ya. Lebih terstruktur. Baik dari pola pikirnya, baik dari mentalitasnya. Dari mentalitasnya. Menarik sih. Dari cara dia menjalani hidupnya. Oh. Gitu. Sekompleks itu ya berarti. Sekompleks itu. Tapi yang menjadi hal yang mengherankan nih menurut gua ya. Oke. Jadi pendidikan hari ini tuh bukan prioritas gitu. Gimana Mas Hendra? Benar. Karena kalau misalnya kita melihat dari isu-isu yang ada ya, yang lagi hangat di belakangan ini kan, katanya pendidikan itu menjadi pendukung malah, bukan prioritas utama. Ya kan, yang menjadi pendukung itu pendidikan dan kesehatan. Itu sangat amat disayangkan dan ya mengecewakan sekali gitu tuh. Apalagi di tengah isu, kalau kita bisa bicara itu tentang efisiensi anggaran. Nah, tuh makanya bicara soal prioritas jauh sih. Pendidikan itu jauh dari kata prioritas. Berarti memang sangat disayangkan ya, Sangat disayangkan. Sistem pemerintahan hari ini tidak sama sekali tidak support kepada pendidikan. Dari segi anggarannya pun akhirnya kan banyak tuh. Betul. Kita rasakan ada pemangkasan di beberapa apa ya? Beberapa sektor. Iya, sektor-sektor penting gitu. Oke. Tadi kan udah membahas nih terkait Yeah. kehidupan layak, terus kehidupan layak menurut konstitusi dan juga bagaimana pendidikan itu bisa menjadi kunci. Dan udah kita kupas ya. Yeah. Pertama gitu. Selanjutnya ya kita beralih pada bagaimana sih akses dan juga kesenjangan pendidikan yang hari ini terjadi di Indonesia gitu. Berbicara soal akses kan kita berbicara soal bagaimana siswa atau murid ataupun mahasiswa nih itu bisa mendapatkan jalurnya sendiri, bisa mendapatkan aksesnya sendiri menuju pendidikan yang layak. Dan juga berbicara terkait kesenjangan, apa sih sebenarnya faktor di balik kesenjangan ini Mas Hendra? Kalau misalnya coba kita perhatikan ya terkait faktor yang menjadi adanya kesenjangan di pendidikan, itu salah satunya kita bisa melihat dari bagaimana kebijakan pemerintah yang terkesan masih tidak tepat. Ya kalau misalnya di sini kita bisa fokuskan itu ada dari kebijakan tentang zonasi. Nah kalau bicara soal sistem zonasi ya gitu, di sini gue pengen coba menyampaikan opini pribadi gue gitu tuh. Dan ya gue termasuk orang yang menolak dengan adanya sistem zonasi, karena dilihat sistem zonasi itu malah memperjelas adanya kesenjangan yang terjadi di sektor pendidikan. Ya bisa kita lihat contohnya misalnya kalau kita menganalogikan terkait ada siswa nih yang dia gigih belajar, nilai ujiannya baik, kemudian dia tergolong dengan siswa yang rajin, terus nilai-nilainya juga bagus-bagus, semuanya baik lah. Nah, itu kan seharusnya bisa difasilitasi dengan fasilitas yang baik, ya bisa dimaksimalkan dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, tenaga pengajar yang baik, dan ya pasti dari diri pribadi dianya menginginkan ya sekolah di sekolah yang favorit, yang ada fasilitas yang baik itu gitu. Tapi ya karena adanya sistem zonasi ini nih yang mengakibatkan ya mau nggak mau dia dipaksa untuk ke sekolah yang ada di dekat rumahnya, yang belum tentu fasilitasnya bisa mencukupi, yang belum tentu sarana dan prasarananya bisa menunjang ya kecerdasannya dia gitu. Justru hal-hal yang seperti itu yang akhirnya memberikan kesenjangan. Nah, kalau misalnya kita lihat atau kita bicara tentang kesenjangan, sebenarnya adaptasi dari zonasi ini itu adaptasi yang salah, karena pemerintah itu menerawang atau melihatnya itu dari Finlandia. Ya kan? Dia menerapkan sistem pendidikan yang ada di Finlandia, termasuk salah satunya sistem zonasi. Tapi pemerintah ada step yang kelewatan nih, ada gapnya nih. Gapnya apa? Gapnya ya fasilitasnya itu yang belum merata. Kemudian kualitas tenaga pengajarnya, atau bahkan ya kalau misalnya di sini kita bisa perhatikan gitu tuh, gaji tenaga pengajar juga harus benar-benar diperhatikan. Jadi banyak faktor gitu ya. Banyak faktor yang seharusnya ini bisa dipakai sama pemerintah untuk mendukung zonasi dan juga makan bergizi gratis nih. Makan bergizi gratis, oke, masuk. Gitu. Nah, berbicara soal zonasi sih sebenarnya
gue juga korban zonasi gitu. Oke. Karena jarak dari rumah ke sekolah itu 3,6 karena yang masuk kan, dan gue tuh ngerasa ada kesenjangan. Tapi berbicara soal kesenjangan itu menurut Mas NZ nih kasus jual beli bangku itu masuk kesenjangan. Nah itu benar. Jadi itu juga sebenarnya akibat dari adanya sistem zonasi. Kenapa? Karena banyak beberapa case dari orang tua siswa atau mungkin dari pihak sekolah terkait gitu tuh yang malah mencurangi hal itu gitu tuh, yang malah mempermainkan hal itu dengan kayak ya dia pengen ke sekolah favorit tapi terbatas, terhalang dengan zonasi, ya maka dari itu adanya jual beli bangku, ya, dipaksakan itu. Dan yang rumahnya dekat itu malah nggak kebagian. Malah nggak kebagian gitu. Justru malah kebijakan yang itu tuh malah kebijakan yang blunder, malah kebijakan yang makin memperluas nih kolam-kolam korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada gitu. Ini ketika uang berbicara. Ketika uang berbicara semua selesai lah ya. Gitu. Bener. Menarik sih kalau membahas soal pendidikan gitu. Iya benar. Terus terkait akses nih, bagaimana sih Mas NJ tuh melihat akses pendidikan yang biasa dilalui oleh mahasiswa gitu, entah itu terkait kendaraan ataupun sarana publik yang mungkin di wilayah terpencil itu belum memadai. Iya. Nah, bagaimana sih pandangan Mas NJ terkait ini? Banyak ya case-nya ya, kayak ada berita tentang siswa berjalan berpuluh-puluh kilometer melewati sungai, ya kan? Gunung, lembah dan lain sebagainya itu Cara berjata ya. Ya harus berjuang demi pendidikan gitu. Ya seharusnya pemerintah itu ya melek dengan permasalahan itu, karena kalau misalnya bukan dari pendidikan yang dimulai itu dari mana lagi. Jadi kalau misalnya bicara soal tadi apa sih? Lupa. Sorry. Akses. Oh ya akses. Iya. Kalau bicara soal akses, yaitu jadi peran pemerintah itu sangat penting, sangat sentral gitu tuh, apalagi di wilayah-wilayah perdesaan. Dan malah justru kebalikan, justru malah wilayah perdesaan itu yang kurang dilirik, kurang diperhatikan. Nah, tugas kita sebagai masyarakat apa? Mengingatkan, menjelaskan. Apalagi sekarang kita secara masyarakat sudah punya power nih, ya, melalui media. Nah, akhirnya dengan banyak video-video siswa-siswa jalan berpuluh-puluh kilometer, itu kan akhirnya pemerintah tuh dilirik ya kan, akhirnya pemerintah turun gitu. Ya kalau misalnya nggak ada video itu, mereka sadar nggak? Termasuk salah satunya itu ya kasusnya yang jalan di Lampung itu. Iya. Presiden ke-7 dan katanya enak banget jalannya, iya, ya kan? Padahal itu sarkas. Padahal sarkas. Dan lebih mirisnya lagi ya sebetulnya, malah sekarang tuh masyarakat yang menggantikan peran pemerintah. Iya. Melalui kalau nggak salah tuh sempat viral berita di mana ada salah satu haji, jadi seorang tokoh lah, tokoh masyarakat membangun jembatan dan itu bertarif. Gitu. Iya. Nah ini kan menjadi apa ya? Seharusnya ya menjadi tamparan untuk pemerintah. Benar. Dan banyak banget kok kasus-kasus di mana masyarakat itu bau-bau buat membangun akses, membangun jalan, membangun infrastruktur yang seharusnya itu menjadi tugas pemerintah. Itu sih kalau berbicara tentang akses dan juga kesenjangan pendidikan gitu. Yeah. Terus terkait ketimpangan akses ya. Nah, pendidikan di daerah perkotaan dan juga pedesaan itu kan kelihatan jelas ketimpangannya ini. Nah, pengaruhnya apa sih sebenarnya nih terhadap peluang hidup layak gitu? Oke. Sebenarnya kalau misalnya terkait akses ya, itu akhirnya menjadi pemicu kenapa mindset masyarakat khususnya di wilayah perdesaan itu jadinya kurang aware dengan pendidikan, ya kan? Karena ya tadi aksesnya sulit, fasilitasnya tidak memadai, jadi mereka akhirnya menyadari bahwasannya ya udah nggak usah ngebela-belain untuk ke sekolah, mending bantu bapak ke sawah nyangkul gitu. Itu kan kondisi yang miris gitu, yang seharusnya umurnya itu lagi fase-fasenya produktif untuk bisa mendapatkan istilahnya pendidikan yang layak, tapi malah kehalang dengan akses-akses yang terbatas itu gitu. Dan akses itu memunculkan pemikiran yang konservatif. Masih konservatif gitu.
Jadi kalau bicara pendidikan tadi bukan hanya sekedar teori belajar di kelas. Jadi kalau menurut saya pendidikan itu bukan tentang buku dan kelas saja, tapi tentang pola pikir juga. Nah, jadi kalau misalnya terkait kesenjangan akses antara di wilayah perkotaan dan di wilayah perdesaan itu bukan hanya akses jalan, tapi akses mindset juga itu jelas banget ada diferensiasi gitu tuh. Ada sebuah perbedaan gitu. Ya banyak di perkotaan itu yang ya udah cukup aware lah gitu tuh. Bahkan orang tuanya juga ya minimalnya S1. Iya benar. Nah, tapi kalau di wilayah perdesaan tuh jangankan satu, ya S1-nya SD lah. Gitu. Berbicara soal mindset sih sebenarnya ya yang membentuk mindset antara masyarakat pedesaan dan perkotaan yang menjadi berbeda itu kembali lagi kepada bagaimana pemerintahnya aware terhadap keduanya. Itu benar. Tapi lagi dan lagi kan yang pemerintah pedulikan itu bagaimana mengeruk keuntungan lagi dan lagi. Nah, daerah perkotaan ini adalah daerah potensial. Benar. Dan ketika memang daerah perkotaan sudah sudah tereksploitasi dan sudah banyak sekali pemukiman, maka bukan tidak mungkin daerah pedesaan pun akan ikut menjadi bagian dari perkotaan. Seperti yang kita tahu kasus dari PIK 2 ini sedikit keluar dari ranah pendidikan, tapi sebenarnya menjadi satu fokus yang harus disampaikan juga. Iya, benang merah juga kepada pendidikan pada akhirnya. Benar. Karena kita nggak melihat kan bagaimana pemerintah yang peduli terhadap pendidikan dan terkesan kayak menimbun keuntungan aja gitu. Terus tadi berbicara soal akses ya, akses dan juga pengaruh terhadap peluang hidup layak. Kalau saya sih, kalau gue ya menggambarkan nih pendidikan kita ini udah benar-benar bukan stuck lagi, tapi udah mengalami kemunduran. Karena dari segi pemikiran masyarakat desanya itu masih konservatif, masih mempercayai logika mistika, masih belum memprioritaskan pendidikan gitu. Karena dampak daripada apa yang pemerintah keluarkan nih dalam bentuk kebijakan itu mempengaruhi fokus utama si masyarakat desanya ini gitu tuh. Nah, kalau fokus utamanya kan tadi kan perihal perut, bagaimana kita mendapatkan makanan, bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan. Tapi kalau bagian itu udah kena sentil tuh sama pemerintah, sepertinya masyarakat udah nggak mikir pendidikan lagi. Nah, makanya mungkin banyak sekali anggapan-anggapan miring pemerintah itu memelihara kebodohan masyarakatnya. Jelas. Betul. Nah, terus terkait kualitas pendidikan hari ini dan peluang kesiapan kerja itu bagaimana sih Mas Andir memandangnya? Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi bahwasanya di sini saya juga pengen menyampaikan bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang tadi ya buku dan kelas. Tapi pendidikan itu luas. Pendidikan itu bisa kita lihat dari mana aja. Pendidikan itu bisa disampaikan oleh siapa aja. Dan pendidikan itu bisa datang kapan aja. Nah, dan kalau misalnya kita lihat terkait kesiapan pendidikan, ya kalau kita fokuskan dengan pendidikan formal, SD, SMP, SMA ataupun kuliah, justru mereka hanya menyampaikan secara teori. Ya tugas mereka aja gitu tuh, menyampaikan secara formalitas di dalam kelas. Untuk urusan gimana anak itu di luar, itu bukan urusan tanggung jawab mereka. Nah, itu yang menjadi tantangan dari ya anak muda sekarang, untuk bagaimana mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik selain daripada pendidikan yang ada di dalam kelas. Contohnya bisa dari organisasi, bisa dari unit kegiatan mahasiswa atau misalnya ekstrakurikuler atau apapun itu yang akhirnya bisa menunjang kecerdasan bukan hanya IQ tapi EQ juga, emosional quality. Nah, makanya di sini juga saya pengen menyampaikan terkait ada beberapa life skill yang wajib dimiliki oleh kita semua nih, khususnya anak muda yang bahkan life skill ini nggak dijelaskan, nggak pernah disampaikan, nggak pernah diterangkan di bangku sekolah atau perkuliahan. Di sini saya pengen coba menggarisbawahi ada 5 life skill. Yang pertama itu terkait life skill untuk bagaimana kita bisa mengambil resiko dan belajar dari kesalahan, itu mengatasi kesalahan. Nah, itu nggak dipelajari di kelas, tapi itu penting banget untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kesiapan di hari selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya gitu tuh,
di dalam kelas atau di dalam sekolah timbul beberapa pertanyaan kayak kenapa sih kita tuh kalau di sekolah itu selalu diajarkan untuk takut dengan kesalahan gitu, diajarkan untuk kayak kita tuh nggak boleh salah, padahal ada beberapa istilah kesalahan itu awal dari keberhasilan atau kesalahan itu bagian dari keberhasilan. Tapi kalau di sekolah kita diajarkan untuk kita jangan salah. Contoh misalnya kita ngerjain soal pilihan ganda, ya kan? Terus kita salah, terus dicoret, kemudian nilai kita kurang. Nah, hal-hal seperti itu yang ya kita dapatkan di dalam perkuliahan atau bangku sekolah gitu tuh. Tapi terkait misalnya kayak kita harus gimana cara memperbaiki kesalahan itu, mengambil resikonya dengan sebagainya itu nggak dipelajari di dalam sekolah. Nah, makanya terkait masalah life skill itu sangat penting sekali gitu. Nah, untuk hal-hal basicnya ya, untuk bagaimana akhirnya kita bisa mendapatkan skill itu. Nah, yang pertama itu ya kita harus mengakui dulu nih kesalahan kita. Jangan malah kayak ya kita salah tapi kayak enggak, gue nggak salah, enggak kok gue bener gitu. Ya kalau salah bilang salah. Kalau misalnya lu masih ngeyel, misalnya lu masih kayak apa ya, kalau bahasa ininya mah bandel lah gitu tuh. Kalau misalnya lu masih semacam itu, nggak bakal bisa masuk ke step kedua. Step kedua itu menganalisa kesalahan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya bicara soal kesiapan pendidikan, kita juga harus lihat ilmu-ilmu atau life skill yang di luar dari pendidikan formal itu. Nah, ketika kita menganalisa kesalahan, kita akhirnya tahu kenapa kita salah, ya kan. Terus kok bisa gagal nih? Terus salahnya di mana? Introspeksi gitu tuh. Nah, kemudian setelah kita menganalisa kesalahan, selanjutnya kita ya bicara dengan diri kita sendiri. Sulitnya di mana? Karena kan ya kalau kita salah kan pasti ada fase kesulitan yang kita lewatin kan. Nah, sulitnya di mana nih? Oh, ternyata hitung-hitungan ini susah, harusnya kita bingung gitu. Nah, beres dari kita bicara dengan diri kita sendiri, sulitnya di mana, ya kita perbaiki. Setelah kita tahu gitu tuh salahnya di mana, selesai dari itu kita monitoring, review progresnya, perkembangannya. Nah, itu life skill yang pertama yang harus dimiliki oleh anak muda gitu tuh kalau bicara soal pendidikan. Jadi harus berani mengambil risiko dan mengatasi kesalahan. Terus juga kalau yang kedua ya, ini masuk nih ke pertanyaan selanjutnya soal kesiapan soal karir, ya kan. Nah, life skill yang kedua yang harus dimiliki anak muda di luar jenjang pendidikan formal itu mencari kesempatan. Itu life skill yang jarang kita pelajari di sekolah. Kita tuh kalau misalnya di sekolah atau di kuliah, kita tuh biasanya selalu belajarnya itu gimana cara bekerja yang baik, ya kan. Tapi nggak diajarin gimana cara cari kerja yang baik. Jadi beda loh gitu tuh antara cara kerja dengan cari kerja. Nah, kalau kita perhatikan, pernah nggak kita menemukan ada satu pelajaran terkait misalnya cara bikin CV, terus terkait misalnya networking untuk mendapatkan pekerjaan, menggunakan platform online gitu untuk mencari prospek-prospek karir yang baik untuk kita gitu tuh. Nah, di sekolah atau di kuliah itu gak dipelajari. Makanya banyak orang pintar ya dia di kelasnya aktif, rajin bertanya, IPK-nya tinggi, tapi ketika lulus, gue lulus kerja apa ya? Ya kan, bingung nyari kerja. Nah, itu life skill, cari kesempatan itu, makanya itu juga harus jadi bagian dari kesiapan. Kemudian yang ketiga juga ada budgeting, mengelola keuangan. Karena ya kita harus sadari bahwasanya kita nggak bisa hidup tanpa uang. Kita akan selalu berdampingan dengan uang, makan dengan uang, ya, kemudian hidup dengan uang, pacaran dengan cewek, menggunakan uang, ya kan. Nah, pun yang lainnya. Jadi kita harus pintar nih untuk bisa mengelola keuangan dan harusnya itu juga diberikan kesiapan, ya baik dari pendidikan formal. Karena sekarang kita lihat miris banyak anak muda yang terjebak pinjol, ya kan, kelilit utang karena judul dan lain sebagainya. Itu karena ya mereka nggak tahu cara mengelola keuangan yang baik itu seperti apa. Termasuk ini nggak sih kalau berbicara soal keuangan itu kan ya kita harus membangun mentalitas Itu ya benar. Mentalitas kaya itu kan berbicara terkait
Mas Ente punya duit 15.000, saya punya duit 15.000, tapi mentalitas orang yang kaya gitu, bahkan menggunakan 15.000 itu untuk bikin usaha. Nah, sedangkan orang yang punya mentalitas miskin nih, ya 15.000 cukup buat makan aja. Gitu. Jadi itu masuknya itu ke save and invest. Iya kan. Jadi kalau misalnya kita hal-hal basic ya tentang budgeting itu, yang pertama itu kita harus bisa mengatur pola keuangannya itu mulai dari arus masuk dan keluarnya. Kemudian yang kedua itu ada save dan invest. Kita menyimpan uangnya itu di mana, untuk apa? Kan kalau investasi itu kan untuk apa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga juga ya kita juga harus benar-benar bisa mengambil resiko gitu tuh, take off the risk. Jadi ketika ya tadi uang itu udah kita simpan, ya jangan disimpan aja, kita termakin uangnya. Ya kita gunakan untuk usaha, untuk bisnis, untuk apapun. Nah itu kesiapan untuk karir kita juga. Jadi kesiapan dari segi pendidikan, dan pendidikan itu bisa dilihat dari mana aja. Menarik sih. Ya, kan? Jadi selain daripada pembelajaran teoritis di kelas, kita juga butuh yang namanya implementasi secara langsung, learning by doing. Dan juga ya pengalaman itu perlu terbaik. Itu kuncinya. Oke, terkait pendidikan ini mempengaruhi kesiapan siswa dalam dunia kerja dan peran kurikulum dalam mencetak SDM unggul. Nah, peran kurikulum itu menurut Mas Engjet ya, sejauh ini udah sampai mana sih? Apalagi kan kita terkenal dengan negara yang gonta-ganti kurikulum, gonta-ganti gitu, plan kurikulumnya mau pakai yang mana, padahal permasalahannya itu kan sebenarnya kan di konsistensi aja nggak sih? Karena mengingat setiap ganti kabinet itu pasti beda-beda. Nah itu, bagaimana sih cara atau bagaimana sih Mas Engjet itu memandang peran kurikulum ini dalam mencetak SDM yang unggul? Itu sangat center banget, sangat pusat banget itu kalau bicara soal kurikulum ya. Karena kalau poinnya pendidikan itu ya selayaknya seluruh anggota tubuh. Nah kurikulum itu brainnya, otaknya, ya kan. Nah kalau misalnya otaknya digonta-ganti gitu tuh, ya kan pusing, liar kan. Nah itu akhirnya yang mengakibatkan banyaknya permasalahan-permasalahan di pendidikan gitu tuh, khususnya di segi komitmen dan konsistensi. Jadi kayak maunya apa sih pendidikan ini gitu. Yang sebelumnya pakai misalnya Kurtilas, terus sekarang jadi kurikulum merdeka, yang bukan cuma siswa doang nih yang dibikin pusing, tapi ya saya juga sebagai mahasiswa pendidikan yang guru ya kedepannya akan menjadi guru tuh mempelajari kurikulum sekarang, kurikulum merdeka. Ketika nanti saya kerja nggak tahu pakai kurikulumnya apa, ya kan? Itu yang akhirnya malah menyebabkan adanya sebuah gap lagi, sebuah faktor lagi gitu tuh. Kenapa pendidikan Indonesia itu masih tergolong bermasalah mulai dari kurikulumnya. Oke, soal kurikulum ya, pemerintah kan hari ini masih pelin-pelan gitu. Iya, benar. Padahal sebenarnya kan ini cuma berbicara soal bagaimana perluasan aja, kemasifan dari formasi kurikulum ini dan visi misi pemerintah gitu. Nah, di jenjang pendidikan ini dengan kurikulum sebagai peluru gitu, untuk melancarkan pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa gitu. Cuman pada akhirnya kan ya pelurunya meleset gitu beratnya mah. Kayaknya salah juga sih, lebih ke bukan pelurunya yang meleset, tapi pelurunya yang salah. Ya kalau misalnya pengen nembak nih, harusnya kan pelurunya dari besi, tapi peluru karet gitu atau apa gitu kan. Akhirnya yang bukan tepat sasaran, tapi lebih ke nggak mempan dia benar, jadi nggak mempan. Gitu. Apa ya? Ngomongin soal pendidikan itu nggak ada bisa sih, karena sentral kebutuhan manusia gitu sebenarnya. Lebih dari sekedar makanan dan minuman. Kita dikasih minuman, dikasih makanan ya cuman habis untuk hari ini. Tapi kalau kita dikasih pendidikan, kita bisa mencari makan untuk beberapa hari, beberapa tahun ke depan. Karena pendidikan itu ya bisa mencakup keseluruhan kan, Napasnya panjang, prospek jangka panjang juga gitu. Menarik sih membahas tentang pendidikan ya. Tadi kita udah membahas tentang akses kesenjangan pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan dan kesiapan,
terus juga mutu pendidikan mempengaruhi kesiapan siswa dan juga peran kurikulum. Terus ini yang menarik, menarik menurut gue ya. Siap-siap dulu nih. Peran guru dan kebijakan pemerintah. Nah, ngomongin peran guru nih ya. Di sini kan kita berbicara peran guru itu sebagai agen perubahan, agen perubahan serta evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang ada seperti kurikulum Merdeka. Tapi Mas Anjen ini memandang guru di lingkup pendidikan kita di negara kita nih, perannya itu seperti apa sih sebenarnya dan idealnya itu seperti apa sih? Kalau bicara soal guru ya, di sini saya juga cukup memprihatinkan bahwasanya guru itu sebuah profesi yang banyak mengagungkan, banyak yang kesannya meninggikan gitu tuh, kayak misalnya pahlawan tanpa tanda jasa, terus misalnya agen perubahan dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya malah dengan kedudukan guru itu di posisi ya secara regulasi atau kebijakan itu secara tersirat malah direndahkan. Ya kita bisa lihat dari ya adanya gaji guru yang sebulan 300.000, Benar. ya kan, Honorer 150.000 gitu tuh. Dan ya di Indonesia ini faktanya kalau terakhir saya lihat ya terkait guru honorer itu sekitar 2,2 juta di Indonesia. Dan ya kita bisa bayangkan bagaimana guru honorer yang sebanyak itu justru malah tidak bisa mendapatkan fasilitas yang baik, justru malah tidak bisa mendapatkan hak-haknya yang baik, mulai dari segi gajinya juga gitu tuh, yang mengakibatkan ya kenapa banyak guru juga melihat bahwasanya ya mengajar itu bukan menjadi fokus yang penting, tapi malah menjadi fokus sampingan. Ya fokus pentingnya apa, misalnya berdagang, fokus pentingnya apa ya kerja-kerja sampingan lainnya, tapi ya mengajar itu malah ya sampingan, jadi cuma sekedar mengajar, memberikan materi, atau misalnya mengajar bentuk kelompok siswanya yang presentasi, jadi hanya sekedar formalitas aja. Nah sebenarnya ya cikal bakalnya itu dari gimana pemerintah bisa memperhatikan guru itu dulu gitu. Betul sekali, karena mengingat ini kita sedikit mundur ke dalam sejarah. Dulu kan Jepang itu sempat kena bom sama Amerika, tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi pemerintah pada saat itu melalui kaisar itu nggak bilang kita udah bayar pajak belum, kita udah dapat NBG belum. Tapi pemerintah pada saat itu bilang berapa jumlah guru tersisa. Nah ini kan menjadi bukti bahwasanya ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Dari pola pikirnya juga kan? Pola pikirnya juga. Balik lagi gitu. Nah negara berkembang ini masih tidak memprioritaskan guru sebagai tenaga pendidik, dan juga di beberapa kasus juga kemarin saya dapat kabar dari Persatuan Guru Honorer itu mengadakan aksi di Kabupaten Serang. Nah ini juga menjadi warning harusnya warning untuk pemerintah supaya lebih meningkatkan lagi kesejahteraan guru. Kalau bisa ya tes-tesnya P3K terus juga tes-tes yang lain tuh tolong dimudahkan lagi lah harusnya. Karena ya guru juga nggak berbicara soal mendidik murid doang gitu, tapi juga kebutuhan hidupnya juga harus dipenuhi kan. Gitu sih. Terus tadi kan kita udah berbicara terkait peran guru dengan keterbatasannya, bahkan ada yang sampai jalan berkilometer dengan gaji yang under 1 juta gitu tuh, sangat miris gitu, sangat memprihatinkan sekali. Bener. Dan terus apa ya, bisa nggak sih kita menaikkan atau mengubah peran guru itu melalui kebijakan pemerintah gitu? Gimana mas? Sebenarnya kalau misalnya bicara soal kebijakan ya dan pemerintah ya, di sini harus kita perhatikan bahwasanya kita hidup di negara demokrasi yang kedudukan tertingginya itu sebenarnya bukan presiden, tapi rakyat. Itu. Jadi kalau misalnya kita mau coba merubah adanya regulasi, adanya kebijakan dan ya dari pemerintah itu gitu, ya kita secara rakyat harus speak up. Kita secara rakyat harus bisa memainkan kapasitas kita. Kita kapasitasnya di media mainkan, ruang-ruang
medianya. Kita kapasitasnya misalnya menyampaikan dalam forum kecerdasan, ruang diskusi dan lain sebagainya, sampaikan bahwasanya ya kita harus speak up tentang permasalahan ini. Dan ketika rakyat sudah bersuara, ya pemerintah pun ya harusnya bukan lagi warning doang, tapi takut. Karena di negara demokrasi ini ya kekuatan rakyat itu kekuatan yang paling tertinggi. Ya, absolut. Nah, apalagi bicara soal pendidikan, kan pendidikan ya peradaban manusia itu dimulai dari pendidikan. Benar. Sama halnya tadi ya, saya juga pengen ikut Mas Randy ya ke belakang sejarah gitu tuh. Di Jepang juga ya tadi Kaisar Hirohito itu yang menjadi kekaisaran Jepang saat itu, dia itu waktu pas Jepang dibom itu nggak nyari berapa dokter yang hidup, nggak nyari berapa pejabat daerah yang hidup, nggak nyari berapa anggota DPR yang hidup gitu tuh. Yang dia cari berapa guru yang masih gitu tuh, yang masih tersisa. Karena ya awal mula bisa adanya peradaban, karena kan saat itu Jepang itu kan lagi memulai kembali peradabannya setelah dihancurkan oleh Amerika gitu, itu melalui guru. Nah, kita bisa perhatikan bahwasanya Indonesia masih belum bisa melek terkait menghargai guru itu. Ya makanya banyak dari anak-anak muda yang justru sekarang pengennya jadi anggota dewan, yang pengennya misalnya jadi pejabat-pejabat publik, tapi nggak pengen jadi guru. Wah, itu kan sangat amat disayangkan. Lalu siapa nih yang menyelamatkan bangsa kita, yang menyelamatkan peradaban kita kalau misalnya udah nggak ada lagi guru-guru itu? Jadi masa vital itu peran guru Vital itu sebagai pelaku pembentuk peradaban. Peradaban dan SDM berkualitas. Iya. Oke, terkait kebijakan pemerintah, berapa sih persentasenya kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, dan apa harapan Mas Enzat terkait kebijakan bentuk ideal seharusnya kebijakan dibentuk untuk pendidikan itu seperti apa sih? Oke. Kalau misalnya kita lihat dari idealnya pemerintah ya, persentasenya itu harusnya 100% lah untuk pendidikan gitu. Fokusnya ya. Tapi kan sekarang nyatanya 25% pun kurang, yang saya perhatikan. Ya, faktor-faktornya dari bagaimana pemerintah bisa memfokuskan soal anggarannya untuk pendidikan, tapi malah diefisiensi, ya kan. Kemudian ya bukan lagi kegiatan-kegiatan yang penting dalam kegiatan-kegiatan di dalam pendidikannya ya, gaji guru pun gitu kan akhirnya berdampak karena anggaran pendidikan yang diefisiensi. Pun juga udah sebelumnya kecil gaji guru honorer, makin kecil lagi secara APBN pendidikannya. Terus juga di sini diperhatikan bahwasanya fokus pemerintah itu sekarang juga bukan lagi di pendidikan, ya kan? Pendidikan itu hanya menjadi fokus pendukung, bukan fokus utama. Nah, itu juga yang menjadi keadaan tidak ideal dari pendidikan yang ada di Indonesia sekarang. Kemudian apalagi? Kemudian dari bagaimana eksekusi di lapangannya juga, kalau yang saya perhatikan ya, yang bikin tidak ideal. Karena kalau di sini saya pengen coba mengkritisi juga, Indonesia itu nggak kekurangan orang-orang hebat. Indonesia itu nggak kekurangan orang-orang cerdas, tapi Indonesia itu kekurangan orang-orang jujur. Karena harusnya kejujuran itu juga dimulai dari pendidikan formal. Kayak misalnya guru bisa menghargai siswanya yang mendapatkan nilai seadanya tapi jujur, tidak mencontek, daripada misalnya nilai yang tinggi ya tapi ada unsur sedikit kecurangan dan lain sebagainya. Ya bahkan kayak gurunya sendiri pun kan melakukan kecurangan tadi, jual beli baku, benar-benar ya, dan lain sebagainya. Jadi ya kita harus mulai dari mana nih untuk menyelamatkan pendidikan di Indonesia gitu tuh. Itu yang menjadi pertanyaan besar gitu kan. Karena emang udah terlalu kompleks sih kalau bahas soal pendidikan, entah itu dari lapangan pekerjaan yang masih yang bahkan apa ya sempit dan itu juga mengganggu proses pendidikan sebenarnya. Lapangan pekerjaan, akses, infrastruktur, fasilitas, dan ketersediaan tenaga pendidik, kebijakan yang dibentuk. Ini justru mengantarkan, kalau menurut gue pribadi sih, mengantarkan masyarakat Indonesia ini untuk terus dipelihara kedua-duanya oleh pemerintah supaya gampang untuk dimobilisasi, gampang dibodohi, gampang untuk diarahkan ke sini gitu. Apalagi dengan ya
ya dengan jumlah masyarakat kita yang terbanyak keempat gitu, Benar. sebagai penduduk terbanyak keempat di dunia Iya. ini harusnya jadi bonus demografi yang bisa kita manfaatkan nggak sih? Iya. Terus berbicara soal pendidikan juga masih banyak ya fasilitas pendidikan yang masih tertinggal, terus juga apalagi di wilayah-wilayah terpencil, dan juga doktrinisasi yang mengesampingkan kepentingan pendidikan. Doktrinisasi seperti ya udah kerja aja, ya udah gini aja gitu. Iya. Padahal ya sebenarnya pendidikan juga bisa mempengaruhi kehidupan seseorang sih. Iya. Bisa membuat kehidupan itu ya menjadi lebih layak kan. Benar. Ya, sesuai dengan tema pembahasan kita. Iya. Iya. Tapi dengan faktor kemiskinan yang ekstrim, nyatanya aja hari ini masih ada di Indonesia gitu. Iya. Ini tentunya bakal menyinggol kepentingan murni dari pendidikan itu sendiri. Gitu. Nah, kalau menurut gue yang sedikit ya, Oke. sebenarnya kesalahannya itu ada di semua faktor sih. Bukan cuma Pemerintah. ya, kita nggak berbicara soal pemerintahnya, kita nggak berbicara soal kualitas SDM-nya, kita nggak berbicara soal infrastruktur atau fasilitasnya, tapi semua faktor. Dan gue rasa untuk menyambut demokrasi aja kita belum siap gitu. Benar. Kita berbicara soal Indonesia ini negara demokrasi, Indonesia ini negara yang bebas berpendapat, Iya. tapi masyarakatnya aja belum terdidik secara demokrasi nggak sih? Benar. Gitu tuh. Jadi demokrasi itu akan tercipta itu gimana masyarakatnya. Iya. Menurut gue ya. Oke. Terus berbicara soal pendidikan juga, bagaimana Mas Anjar ini menyikapi permasalahan-permasalahan yang hari ini ada di kampus kita sendiri gitu. Oke. FK Tirtan. Nah ini bab yang sangat menarik sih. Bab yang sangat menarik. Pas Oke. tuntas Iya. untuk dibicarakan, Benar. karena mengingat kita ini seperti tidak peduli lah Iya. sejauh ini itu terkait pendidikan kita hari ini. Oke. Nah, bagaimana sih Mas Anjar itu menyikapi terkait permasalahan yang hari ini ada di kampus, dan apa saja, serta bagaimana sih gitu, caranya untuk kita tuh mengembalikan esensi pendidikan itu ke ranah yang layak gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan ya soal gimana kondisi dan keadaan relevan yang lagi kita alami sekarang di kampus tercinta kita, kita garis bawahi tercinta nih. Iya. Kenapa tercinta? Karena dengan kita menyampaikan ini ya, ini bentuk daripada kasih sayang kita Iya. kepada kampus kita gitu tuh. Justru ketika kita misalnya apatis, nggak peduli gitu tuh dan diam aja, itu malah kita nggak sayang. Tapi karena ya kita akan menyampaikan nih tentang kecintaan kita dengan kampus kita, soal kondisi kampus kita, makanya kita sampaikan. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat ya, FKIP ini kan kepanjangan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di FKIP ini adalah calon-calon pendidik Iya. untuk di masa depan. Apakah di dalamnya kita diberikan pendidikan? Itu pertanyaannya. Iya. Terus yang kedua, apakah ruang kegiatan yang disampaikan, yang diberikan gitu tuh, itu melalui asas-asas keterdidikan ataupun yang lainnya? Justru malah yang dikhawatirkan ya ketika misalnya kita bisa menemukan case-case kita malah tidak diajarkan tentang pendidikan, kita malah tidak terdidik dan lain sebagainya, itu malah menjadi contoh. Ya, ketika nanti kita jadi guru, oh dulu waktu pas kita mahasiswa kita dididiknya kayak gini, pun yang lainnya. Makanya kalau yang saya amat sangat disayangkan ya gitu, dengan keadaan kita di kampus itu ya, pertama kita dibatasi ruang kreativitas kita untuk misalnya berkegiatan dengan adanya jam malam. Tuh, jam malam itu satu fokus penting yang sekarang lagi dialami oleh mahasiswa. Sentral banget. Karena kalau yang saya perhatikan ya, kreativitas itu bisa datang kapan aja. Iya. Dan ya mungkin di pagi, di siang, di sore itu nggak datang, datangnya di malam. Iya. Pas lagi ngopi, ya kan? Pas lagi diskusi gitu tuh. Justru hal-hal yang seperti itu yang akhirnya nggak ditemukan lagi di kampus kita. Jam malam itu sudah dibatasin sampai di jam 10 malam.
yang akhirnya mahasiswa untuk berkegiatan, untuk berdiskusi, untuk bersosialisasi itu sudah tidak diperbolehkan lagi di rumahnya mereka sendiri di kampus. Kita ini menganggap bahwasanya kita mahasiswa FKIP, ya rumah kita di FKIP. Rumah kita tuh bukan di kafe, rumah kita itu bukan di mall, rumah kita itu bukan misalnya di tempat klub-klub malam, bukan. Rumah kita itu sebagai mahasiswa yang intelektual, ya rumah kita itu di kampus. Tapi kampus tidak membukakan pintu itu untuk kita gitu. Itu kan jadi permasalahan. Terus kampus itu rumahnya siapa? Ya kan? Rumah dekan. Nggak tahu ya itu. Oke. Itu jam malam itu kompleks banget dan menurut gua gitu tuh. Itu harus diselesaikan dalam regulasi yang baik, dalam solusi yang benar. Bukan membatasi langsung nge-cut jam 10. Itu melarang namanya. Ya kan? Kalau misalnya di sini kita mau sama-sama bicara solusi, duduk bareng, ayo. Saya siap gitu tuh. Gua siap. Solusinya apa? Dimana kalau yang bisa diperhatikan gitu tuh, banyak kegiatan-kegiatan penting mahasiswa yang disunat, dipotong gitu tuh oleh waktu itu gitu tuh. Ya solusinya coba bisa diperhatikan dengan adanya surat perizinan yang kalau misalnya yang itu kegiatannya itu kegiatan penting, kegiatan baik, positif misalnya, ya berikan surat izin itu. Karena kan katanya jam malam itu untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dari kegiatan-kegiatan anak muda yang melenceng. Ya, kalau kegiatannya diskusi, kegiatannya sosialisasi dengan baik, kegiatannya bedah buku, bedah film, atau misalnya kegiatan positif banget gitu tuh. Tapi kan dibatasi. Nah, surat izin itu harusnya diberikan 24 jam. Terus yang kedua, misalnya kita bisa coba berikan solusi terkait adanya area-area yang 24 jam khusus misalnya. Karena waktu itu saya sempat dengar katanya adanya jam malam itu beberapa mahasiswa menyalahgunakan misalnya area-area yang gelap untuk hal-hal yang tidak senonoh misalnya. Ya, area-area yang gelap itu tidak diizinkan, tapi area-area yang terang yang misalnya terjangkau dengan akses keamanan itu harusnya diberikan ruang 24 jam. Karena kan bisa dicek. Misalnya security bisa memonitoring atau misalnya ada CCTV yang bisa melihat juga. Buat apa kampus kita ada CCTV kalau ujung-ujungnya nggak kepake? Dan bahkan seharusnya terkait area-area yang gelap itu harus difasilitasi. Harusnya difasilitasi juga, diperluas juga. Bahkan ada yang bilang bahwa tidak efektif gelap, ruang penerangan, ruang pencahayaan. Nah, Iya. menjadi apa ya? Menjadi sindiran lah gitu dari pihak-pihak luar terhadap kita sendiri nih sebagai penikmat fasilitas gitu. Terus juga permasalahan soal sekarang itu yang kita lagi alami bareng-bareng yang bikin para aktivis organisatoris di FKIP ini sangat amat apa ya, geram lah, itu adanya efisiensi anggaran. Tuh, kenapa? Karena pembatasannya itu bukan cuma waktu, tapi dana yang menjadi pusat. Kegiatan mahasiswa itu bukan hanya tentang waktu doang, tapi ya kita juga pakai uang. Kita akhirnya tidak diberikan haknya dengan penuh karena adanya efisiensi anggaran ini, yang mana kalau yang saya perhatikan ya, menurut saya ini kebijakan yang salah terkait efisiensi anggaran ini. Ya, pemerintah menyampaikan efisiensi anggaran ini untuk penghematan, untuk misalnya mengefisiensi. Tapi di sini kita harus perjelas ini namanya efisiensi atau membatasi. Itu dua hal yang berbeda, karena banyak kejadian-kejadian yang tidak tepat sasaran. Contoh misalnya hibah penelitian dosen itu sekarang tidak diberikan. Padahal itu bagus untuk menaikkan taraf pendidikan. Taraf pendidikan itu bagus misalnya untuk bagaimana ruang-ruang apa ya, pendidikan itu diberikan juga, mulai dari ya tadi penelitiannya, pengabdiannya, pengajarannya dan sebagainya. Ya kan. Nah, hibah penelitian dosen itu tidak diberikan. Kemudian gaji atau mungkin tunjangan untuk asisten laboratorium itu tidak diberikan juga. Pun juga kalau kita sekarang perhatikan ya, itu bicara terkait organisasi mahasiswa yang menjadi tombaknya ujung kreativitas mahasiswa FKIP sekarang dibatasi, anggarannya dipangkas habis-habisan. Itu yang membuat saya miris, apalagi terkait fasilitas
sarana dan prasarana. Di sini saya pengen memperhatikan bahwasanya ada satu fasilitas penting di kampus kita yang sekarang udah tidak diizinkan lagi kita pakai. Di sini saya jelaskan udah tidak diizinkan lagi. Kalau misalnya ada dari pihak fakultas menyampaikan di sini kok kita belum menemukan buktinya. Buktinya apa? Sampai hari ini Ormawa itu belum pernah pakai satu fasilitas itu. Itu saya sampaikan itu videotron. Ya, itu belum pernah ada yang pakai. Bahkan jangankan Ormawa tingkat jurusan, Ormawa tingkat fakultas pun itu nggak pernah diizinkan untuk memakai itu. Ini miris ya. Miris. Videotron juga berasal dari serapan uang pelatihan kita bayar. Iya benar. Tapi lagi dan lagi ya seolah-olah pejabat-pejabat birokrat kampus ini itu menganggap bahwasanya fasilitas itu tuh milik mereka. Iya. Nah, ini kan tentunya menjadi fokus utama, tentunya menjadi hamparan juga bagi kita mahasiswa gitu. Iya. Yang seharusnya bisa menikmati nih hasil jerih payah dari kita membayar UKT, tapi malah dapat pembatasan gitu. Entah itu terkait PKL, entah itu terkait jam malam dan sebagainya. Anggaran juga. Makanya di sini yang bikin saya kecewa ya, kita tuh mahasiswa itu udah fair loh, udah adil loh gitu tuh. Kita bayar UKT bayar, kita nurut dengan regulasi ya kita nurut gitu tuh. Misalnya adanya peraturan ini, peraturan itu, harus bayar ini, harus bayar itu, kita nurut. Tapi malah hak dan keadilan kita itu yang kita dapat, jam malam, efisiensi dan lain sebagainya. Terus Tapi berpikir tentang solusi ya. oke, Terus juga bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa untuk menyadarkan para pembuat kebijakan di universitas atau fakultas untuk mengelola pendanaannya demi kemajuan pendidikan dan juga demi menciptakan suasana kuliah yang lebih ilmiah lagi. oke. Bagaimana sih solusi dari Mas Enjet? Ya. Kalau bicara soal solusi dari mahasiswa ya, mahasiswa itu kan terkenal dengan kaum intelektual yang tercerdaskan, yang terdidik dengan baik gitu. Yang mana di sini kita harus sampaikan bahwasanya kita jadi mahasiswa harus sadar. Poinnya di sini solusinya sadar dulu gitu tuh dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar. Nah, cara untuk mereka bisa sadar itu dengan cara kita menyadarkan. Ya, mulai dari podcast ini, mulai dari adanya kajian-kajian rutin yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa, mulai dari diskusi, media sosial, atau mungkin ya ada mimbar bebas dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk alternatif solusi. Selanjutnya apa? Ketika kita udah sadar, action, ya kan? Jadi keberhasilan itu bukan dari rencana, tapi dari keputusan. Itu rencana doang, kalau misalnya nggak action, nggak ada keputusan ya nggak bakal beres gitu tuh. Makanya selesai daripada kita udah sadar, kita harus action. Actionnya apa nih? Kita manfaatin kapasitas kita. Teman-teman misalnya kapasitasnya untuk langsung berhadapan diskusi secara akademis dan ilmiah dengan pihak fakultas, kita ayo kita sampaikan, kita siap gitu. Kemudian juga teman-teman yang misalnya kapasitasnya memanfaatkan ruang-ruang media lewat sosial media, Instagram, YouTube dan lain sebagainya, kita sampaikan bahwasannya FKIP Untirta ini sedang tidak baik-baik saja. FKIP Untirta ini kita cinta, kita sayang, dan kita harus perbaiki sama-sama. Tuh. Jadi ya solusinya itu yang saya perhatikan. Dan jangan takut, karena banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang dia pinter, cerdas, bisa ngomong dan peduli gitu tuh. Tapi karena ya ada kutip takut, nggak ada actionnya. Makanya ya kita rangkul sama-sama, kita hadapin sama-sama gitu, dan kita perbaiki sama-sama. Tuh. Tadi kan kita udah berbicara soal jam malam, polemiknya dan juga bagaimana ini tuh mempengaruhi diskusi ilmiah dari mahasiswa, dan juga terkait efisiensi anggaran yang awalnya tuh dari kebijakan pemerintah nasional akhirnya berdampak pada ranah pendidikan ya. Nah ini kan menunjukkan yang tadi yang gue bilang dari pemerintah ini nggak memperhatikan pendidikan dan pemerintah membiarkan masyarakatnya tetap bodoh. Nah, bagaimana sih upaya dan solusi? Tadi kan udah Mas
saya ceritakan Yeah. terkait upaya dan solusinya aja sebagai kaum intelektual kita mengadakan bentuk penyadaran melalui media sosial, terus juga aksi juga bebas dan segala macamnya gitu. Nah, jika memang nggak goals gitu, nggak tercapai, apa nih yang masih bisa kita lakukan gitu? Kalau yang saya perhatikan ya, kalau misalnya nggak goals gitu tuh, kita tinggal lihat gitu tuh gimana konsistensi yang kita lakukan. Karena kalau misalnya bicara soal ruang-ruang advokasi gitu tuh yang diberikan, itu nggak bisa tiba-tiba langsung hadir, nggak bisa tiba-tiba langsung berhasil gitu tuh. Perlu adanya konsistensi yang perlu kita upayakan gitu tuh. Ya misalnya ketika kita udah nge-up konten tentang permasalahan kampus misalnya kan, terus masih tidak didengar gitu tuh, ya udah terus aja sampai viral, sampai misalnya membumi dan sampai semuanya tahu bahwasanya ya FKIP itu lagi tidak baik-baik aja gitu tuh. Jadi jangan takut gitu tuh. Pun juga ya lewat ruang-ruang kecerdasan ya, barangkali di hari pertama sedikit yang hadir, di hari berikutnya lumayan banyak, hari berikutnya, dan ya, sampai mereka akhirnya bisa melihat dan mendengar dan melakukan perubahan itu. Karena di sini saya termasuk orang yang siap menanggung resiko apapun untuk bisa membersamai dan mengungkapkan kecintaan saya terhadap FKIP dalam bentuk apapun. Misalnya mahasiswa pengen melakukan podcast seperti ini karena saya cinta FKIP, saya sampaikan. Terus mahasiswa mau adanya kajian dan lain sebagainya gitu, saya hadir membersamai, dan teman-teman juga harus melakukan itu. Nah, itu sebenarnya ya konsistensi itu yang perlu kita jaga bersama-sama. Ngebangun konsistensi itu emang susah nggak sih? Pasti ya. Karena keadaan bakal terus berubah, dan juga titik konsistensi ataupun tingkat konsistensi kita itu kan bakal naik turun lah ya, dan juga beda orang beda tensi gitu. Terus apa lagi sih permasalahan yang menyangkut rumah kita sendiri gitu? Misalnya tadi terkait malam, tadi terkait efisiensi anggaran gitu. Mungkin ada permasalahan-permasalahan lain yang akhirnya bikin kita sadar gitu, karena kita sedang ada di pembahasan ini, kita sedang diskusi di santai terkait hak dinas, berbicara soal etik juga dalam pendidikan. Bagaimana sih atau apa aja permasalahan yang sekiranya tuh bisa untuk kita carikan solusi bersama, bisa untuk kita auditikan, mungkin bisa kita suarakan, karena diam dari kesalahan itu adalah sebuah kesalahan juga sih. Iya, benar. Gimana gitu, dan apa aja gitu? Nah, kalau misalnya beberapa case ya yang sangat amat dikhawatirkan dan lagi hangat-hangatnya kondisi yang lagi sedang kita lakukan, itu terkait masalah mahasiswa baru dan UKT. Nah, itu menjadi fokus utama yang harus kita pikirkan juga bersama-sama. Kenapa? Karena ya mahasiswa itu peranan yang sangat sentral untuk adanya kehidupan di dalam kampus. Jadi bukan birokrat menurut saya, menurut gue, tapi mahasiswa. Ya makanya mahasiswa itu harus diberdayakan dengan baik, harus difasilitasi dengan baik, karena mereka yang akan menjadi penerus untuk bangsa kita ini gitu. Ya makanya kalau misalnya bicara soal mahasiswa dan UKT, kemarin beberapa case banyak atau tahun-tahun sebelumnya ya gitu tuh. Ada yang kayak mengundurkan diri, miris banget karena ya terhalang dengan adanya golongan UKT yang tinggi dan tidak sesuai dengan gimana keadaan dia gitu. Ya, makanya itu juga harus menjadi fokus utama pihak kampus gitu untuk lebih teliti dalam mengelompokkan tarif biaya UKT untuk mahasiswa baru, dan kalau bisa ya adanya penanganan untuk keringanan ataupun banding ketika misalnya ada mahasiswa yang mengadvokasikan ya mereka keberatan
dengan kondisi-kondisi tersebut gitu. Diadvokasikan, terus didengarkan, dan ya ruang-ruang terus tercipta. Tuh. Menarik ya kalau kita Iya. bicara soal kampus dan huru hara ini. Terus Iya. berbicara soal pendidikan juga, menurut Mas Henjati benar nggak sih kalau semisal gue bilang kita kan menganggap bahwasanya kehidupan kampus itu sebagai miniatur negara nih. Benar. Sedangkan di negara yang asli pembatasan itu terjadi. Oke. Pembatasan berpendapat, Yes. pembatasan kebebasan pers, Mhm. dan juga pembatasan-pembatasan yang lain, Yeah. pembatasan anggaran dan segala macam. Yeah. Itu terjadi juga nih di ranah miniatur negara kita. Yeah. Gitu. Benar nggak sih bahwasannya di dunia kampus atau di dunia perkuliahan itu memiliki korelasi ke Kesinambungan lah ya. kesinambungan Yeah. di negara yang aslinya gitu, kehidupan negara aslinya gitu. Yeah. Atau mungkin bukan pihak kampus, tapi lebih ke kehidupan kampus ini hanya mengada-ngada aja gitu. Kita di negara mana-mana aja kok gitu. Oke. Kalau saya lihat, kalau gue lihat ya gitu tuh, dari kehidupan yang ada di negara secara realita gitu tuh, dengan yang miniatur yang ada di kampus gitu tuh, itu relate banget. Relate-nya di mana gitu? Kita bisa memperhatikan bahwasanya ya negara kita tidak baik-baik aja dengan banyaknya pemangku kebijakan yang membuat kebijakan tanpa mendengarkan aspirasi kita, Betul. tidak sesuai, terus juga terkesan malah ya untuk kepentingan golongan-golongannya mereka gitu tuh, untuk kepentingannya orang-orang mereka, itu pun sama relate juga gitu tuh dengan apa yang kita rasakan di dalam kampus. Ya ketika misalnya mahasiswa coba mengaudiensikan, mengadvokasikan bahwasanya jam malam ini bukan keinginan kita, jam malam ini membatasi kita, lalu respon dari mereka apa? Sejauh ini gak adanya perbaikan, bahkan ya untuk mengkaji kembali gitu tuh, terkait efektivitas jam malam aja kalau yang gue lihat nggak ada gitu tuh. Makanya di sini hampir sama sih modelannya ya gitu tuh, yang ya tutup kuping tutup mata, tidak mendengarkan, padahal di pemerintah, di negara, rakyat itu entitas tertinggi gitu. Benar. Nah, berarti kalau di kampus itu entitas tertingginya itu mahasiswa tuh. Jadi kebijakan apapun itu harus untuk kebutuhan mahasiswa. Seharusnya sih masyarakat dan juga masyarakat yang disupport dengan pendidikan yang layak, Iya. lagi dan lagi dari para pemerintahnya sebagai pemangku kebijakan, dengan masyarakat yang sudah terdidik dan juga mahasiswa yang sudah terdidik pula gitu, Iya. itu dapat menimbulkan kehidupan demokrasi yang sehat gitu. Iya. Seharusnya, tapi realitanya kan nggak seperti itu Mas. Terus juga berbicara terkait kampus ya, masih apa ya, masih terkesan stagnan aja nggak sih? Iya. Dan juga kalau kita comparing antara dunia kampus hari ini dengan dunia kampus waktu zaman abang dulu, Oke. gue mencapai kesimpulan di mana waktu mereka masih pada kuliah dan misioner karya Iya. dari organisasi ataupun dari perkuliahan, pada saat itu yang belum memiliki pembatasan jam malam itu cenderung menghasilkan pemikir-pemikir yang bagus. Benar, sepakat. Tapi dengan adanya kebijakan seperti ini malah cenderung menutup atau bahkan menyumbat Iya. keran-keran pendidikan itu. Iya. Keran-keran untuk menciptakan seorang aktivis yang hebat, Iya. aktivis yang punya argumentasi yang kuat, aktivis yang memiliki mental baja, Seorang guru yang kritis. seorang guru yang kritis gitu. Dan ini diperparah dengan ya kebijakan hari ini di ranah Iya. pendidikan gitu tuh, terkait Iya. komersialisasi, Benar. terkait liberalisasi, Iya. terus juga peran militer yang mulai hari ini itu masuk ke dalam ranah pendidikan. Iya. Apalagi mengingat waktu zaman Orde Baru kan kita tahu sendiri kan, Iya, benar. angkatan bersenjata pada waktu itu kan masuk ke dalam ranah pendidikan. Iya, benar. Angkatan bersenjata pada waktu itu kan masuk ke dalam ranah pendidikan yang mengakibatkan siswa ataupun
sebagaimana mestinya. Iya. Ya mereka hanya dengan kemampuan yang diberikan oleh tenaga militer yang seharusnya itu kita kan bisa nggak berbeda antara militer dan guru ini ketika mendidik bagaimana gitu. Berbeda sekali Kan? Militer itu cenderung dengan satu komandonya. Benar. Guru ini cenderung dengan pembebasan berpendapat, membiarkan siswanya ini kritis gitu. berkreasi. Tapi dengan adanya kebijakan pada waktu Orde Baru itu memunculkan kesan ya udah sebagai siswa sebagai mahasiswa itu untuk menghafal saja gitu, bukan memahami. Gitu. Iya benar. Apalagi yang sekarang ini sedang marak militer tuh kembali lagi memasuki dunia kampus. Bagaimana sih pandangan Bang yang mungkin siap terkait hal atau fenomena seperti ini gitu? Kalau menurut gue ya, dengan adanya militer yang masuk kampus itu termasuk hal yang misguided atau tidak tepat gitu tuh, atau ya kondisi yang menyesatkan. Kenapa? Benar yang dikatakan oleh Mas Randy bahwasanya ya militer dengan ya tenaga pengajar pendidik itu sangat amat berbeda dalam menjalankan proses pendidikan. Militer itu dalam proses pendidikan militernya itu ya dengan satu komando ya mereka harus tunduk, patuh dan taat gitu. Tidak memberikan ruang kebebasan, membatasi, dan ya harus satu garis komando. Ketika misalnya atasannya menyampaikan A, ya mereka harus melewati semua step by stepnya itu A aja. Kalau kita kan enggak. Guru itu kalau misalnya yang mereka minta guru itu Z, bisa misalnya dari A sampai Z, bisa misalnya ada mahasiswa yang cerdas atau misalnya siswa yang cerdas, langsung aja lah Y, Z, jadi langsung cepat gitu tuh, dan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya militer itu masuk ke dalam lingkungan sipil gitu tuh, caranya itu akan berbeda gitu, dan itu akan tidak berefek baik dan tidak akan memberikan dampak yang tepat juga gitu. Nah, ini akan mengatakan ini sumber daya manusia kita tuh menuju sumber daya manusia yang ya udah nurut aja gitu. Iya. Kan itu yang diinginkan pemerintah. Benar. Iya, seperti itu sih. Emang dipikir-pikir ya pikiran juga gitu. Pikiran juga. Benar. Apalagi ya kalau ngebahas soal pendidikan luas sih sebenarnya. Karena pendidikan yang tidak menurut kita kan harus ditopang dengan faktor-faktor yang lain gitu ya. Faktor lapangan kerja, faktor kesiapan parenting. Sama di sini saya pengen coba menggarisbawahi sih soal pendidikan ya gitu. Saya pengen coba mengkritisi juga dengan anak-anak muda atau Gen Z yang ada ya di zaman sekarang gitu. Bahwasanya saya banyak menemukan case ya atau kasus-kasus bahwasanya ya anak muda itu selalu kayak merasa tinggi atau merasa pintar gitu. Ini saya mengutip daripada apa yang disampaikan oleh Tan Malaka. Jadi Tan Malaka itu menyampaikan gitu, sosok besar, tokoh besar pendidikan kita ya, menyampaikan bahwasanya bila kaum terpelajar itu menganggap dirinya lebih tinggi dan pintar untuk melebur ke masyarakat dan melakukan kerja-kerja konkret, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Jadi ketika misalnya kita belajar di bangku sekolah, bangku perkuliahan gitu tuh, dan kita udah menganggap diri kita pintar sehingga tidak mau untuk melebur, untuk misalnya melakukan pengabdian ke masyarakat, ya maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Karena justru sebaliknya, justru manusia terdidik itu harus tidaknya sekurang-kurangnya itu memberikan kontribusi balik kepada masyarakat. Setelah sedemikian banyak yang telah masyarakat berikan kepada kita semua, itu yang harus digarisbawahi. Jadi melalui proses itu sepertinya ya kita diajarkan ketika kita menerima pendidikan ya kita harus membumi gitu. Kita tidak berlupa kepada siapa dan kepada apa kita diajarkan. Menarik sih. Dan sepertinya kita akan terus berbicara tentang pendidikan karena memang ini fokus utama sebagai kaum pelajar, sebagai kaum intelektual, tentunya dengan modal pendidikan yang cukup
awalnya sih kita bukan hanya bisa memajukan keluarga kita, kita bukan hanya bisa memajukan Diri kita doang. diri kita saja, tapi juga kita bisa memberikan kontribusi. Benar. Seperti yang bilang. Seperti yang teman sampaikan. Terakhir nih, Oke. harapan Mas MZ apa sih untuk pendidikan kita ke depannya gitu? Harapan saya untuk pendidikan kedepannya, saya berharap semoga ada interaksi yang baik antara rakyat ataupun masyarakat yang menyampaikan keresahannya, menyampaikan banyak permasalahannya gitu tuh, dengan pemangku kebijakan yang mau mendengar, yang mau mengevaluasi dan mau memperbaiki. Karena yang hilang itu yang ada di lapangan sekarang ya, kayak ada mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang peduli, mahasiswa yang cinta sama FK yang ingin coba untuk apa ya, adanya ruang-ruang atau wadah evaluasi itu gitu, tapi tidak diberikan ruang itu sama sekali, atau mungkin belum ya. Kita positive thinking aja ya, mungkin belum, nanti akan ada. Maka dari itu ya saya berharap interaksi antara dua substansi itu harus disampaikan dengan baik dari rakyat yang berharap kinerja ke pemerintah, dan pemerintah yang bisa menjaga kepercayaan dan amanah dari rakyat. Pendidikan. Terima kasih Ya, sama-sama. waktu dan dedikasinya untuk bertukar pikiran dengan kawan-kawan desa, dan juga terima kasih juga atas ketersediaannya untuk menyampaikan beberapa opini dan juga sudut pandang terkait permasalahan pendidikan hari ini. Karena kita sedang berada di fase euforia atau mungkin fase relaksasi, atau mungkin fase berduka tentang hardiness ini, melihat bahwasannya pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Semoga dari upaya diskusi ini bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa sedikitnya memberi kesadaran kepada teman-teman sesama mahasiswa dan juga kepada masyarakat luas. Paling itu aja. Terima kasih Mas MZ untuk waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Selanjutnya ada beberapa kutipan dari saya. Jangan sampai pada akhirnya pendidikan itu menjadi barang mewah yang tidak bisa kita beli, yang tidak bisa kita capai, yang tidak bisa kita wujudkan begitu. Selagi kita masih bernafas, mari kita wujudkan bersama-sama pendidikan yang layak untuk kaum-kaum yang tertindas. Paling itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello guys, welcome to Confer. Ngomong. Ngomong aja. Halo guys,